Bapak, Ibu, dan Saudara seing kasih dalam Kristus. Selama pekan suci ini ada beberapa orang yang WA kepada saya. Semuanya nadanya nada sedih. Mereka itu berkata, "Pastor, sudah 2 tahun kami tidak bisa merayakan pekan suci. Kami tidak bisa merayakan Paskah. Walaupun dari rumah kami bisa streaming atau online itu sendiri, tapi rasanya itu sepi, kering. Ada sesuatu yang kurang di dalam diri kami." Itu nada-nada yang muncul. Walaupun ada bisa mengikuti perayaan Ekaristi, upacara-upacara pekan suci dalam dunia maya, mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang kosong. Itu semua gara-gara COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, perayaan Paskah tahun lalu dan tahun ini memang sungguh berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya. Karena merebaknya COVID-19 itu sendiri, umat terpaksa mengikuti ibadah pekan suci, hari raya, Paskah secara online. Bahkan juga pada hari Minggu sekalipun. Tapi ketika saya bertanya juga orang yang mengeluh itu, berani nggak mencoba untuk pergi ke gereja? Toh misalnya di katedral itu, pagi maupun sore, yang umur 60 lebih pun boleh ikut perayaan Ekaristi. Justru itu, Pastor, kami takut. Jadi antara rindu dan takut itu menyatu di dalam diri manusia. Sehingga tidaklah aneh kalau hati dan hidup rohani sepertinya kosong, walaupun bisa mengikuti perayaan Ekaristi dalam dunia maya itu sendiri. Karena ada sesuatu yang tercerabut dari hidup manusia, dari hidup kita bersama. Dengan misa online berarti mereka itu sambut komunis secara batin. Dengan perayaan Ekaristi online berarti pula mereka tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita sekarang ini. Mereka yang mampu semuanya membayangkan saja, tapi tidak secara fisik bisa bertemu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, Maria Magdalena dalam Injil hari ini dan juga Petrus yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit menemukan spirit baru. Yesus tidak menghendaki kita hidup di dalam kekosongan. Dengan kebangkitannya, berikut perjumpaannya dengan Maria, Yesus memberikan dirinya untuk mengisi kekosongan hidup manusia itu sendiri. Dengan adanya Yesus bangkit dari kubur, berarti Allah mau mengisi hidup manusia, mau mengisi kekosongan hidup kita yang seringkali merasa sepi dan hilang arah itu sendiri. Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Seorang perempuan yang mencuci kaki Yesus dengan air matanya, meminyakinya dan lalu menyekanya dengan rambutnya. Berkat tindakannya itu, ia pun mendapat pengampunan dari segala dosa-dosanya. Kita bisa membayangkan betapa dekatnya Maria Magdalena dengan Yesus itu sendiri. Pasti kita tidak bisa membayangkannya seperti apa ya kedekatan itu sendiri. Artinya secara spiritual. Sehingga tidak aneh kalau dia pun juga mengalami kekosongan dalam dirinya ketika Yesus itu pergi meninggalkan mereka. Maria Magdalena adalah sosok pribadi yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus. Maka tidaklah aneh kalau kematian Yesus merupakan kehilangan yang sangat besar bagi dia. Sangat kehilangan. Maria mengalami semacam kekosongan dalam hidupnya
karena kehilangan Yesus. Maka setelah wafatnya, Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain selalu berziarah ke makam Yesus. Saudara-saudara yang kasih, setelah Yesus wafat dan tidak bersama-sama dengan mereka, ternyata mereka itu mengalami kekosongan. Bukan hanya kekosongan karena ditinggal pribadi Yesus, tetapi juga kekosongan karena melihat kubur itu dari sudut pandang yang lain. Padahal Yesus pernah memberitahukan pada mereka tentang kebangkitannya. Tampaknya mereka lupa tentang hal tersebut ketika Maria Magdalena berkata bahwa jenazah Yesus dicuri orang, diambil orang, sebenarnya mau menyatakan bahwa hati Maria masih kosong. Hati Maria Magdalena waktu itu masih kosong. Firman Tuhan tentang kebangkitannya belum mempunyai tempat di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Ia mengalami kekosongan firman maupun juga mengalami kekosongan iman itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, para murid dan orang-orang Yahudi juga mengalami kekosongan. Para murid yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus, seharusnya Yesus itu mendapat tempat yang khusus di dalam hati dan hidup mereka. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa mereka justru mengalami kekosongan juga karena mengalami suatu kebingungan. Mereka bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Yesus yang mereka agung-agungkan, Yesus yang mereka puji dan mereka sanjung, tiba-tiba mati secara mengerikan seperti itu. Para murid mengalami kekosongan. Kekosongan hidup terjadi karena manusia tidak memberi tempat pada Allah di dalam agenda kehidupan mereka. Demikian juga kita semuanya. Kalau kita mengalami kekosongan hidup, cobalah kita berhenti. Mengapa itu terjadi? Karena Allah tidak mendapat tempat di dalam hati kita. Mungkin yang kita tempatkan adalah kekayaan, kedudukan, posisi, pujian, sanjungan. Tapi Allah jauh dari kita. Kalau Allah tidak mendapat tempat dalam hati manusia, berapapun banyaknya kekayaan, harta, kekuasaan, kedudukan, hati manusia tetap akan kosong. Sadar inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kekosongan di dalam diri kita karena Allah jauh dari kita. Kita menutup diri dan kita mengubur diri kita sehingga Allah tidak mampu menembus kita, menembus relung-relung kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kita dapat belajar dari pengalaman Maria Magdalena, pengalaman orang-orang Yahudi, dan juga pengalaman para murid bahwa kebangkitan Yesus menjadi satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan hidup manusia, termasuk kekosongan hidup kita semua. Sehingga peristiwa kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini sangat diharapkan mampu mengisi hidup kita, memberi makna yang sangat bernilai dalam hidup kita, bahwa hidup ini tidak hanya di dalam kegelapan, tapi justru kita diajak keluar dari kegelapan. Kita keluar menuju pada cahaya, pada terang, yaitu Yesus sebagai terang dunia itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita pasti pernah mengalami bahwa hidup kita seperti sebuah kubur yang kosong. Karena Allah tidak ada di dalam hidup kita, atau Allah kita usir dari hidup kita. Bisa terjadi. Pada suatu saat ketika seseorang entah memiliki kekayaan yang luar biasa atau apa saja, tiba-tiba kita lupa pada Allah. Seolah-olah ini semua adalah hasil karya saya.
Kalau saya hidup ini, ya sudah, ini dari saya, usaha saya. Lupa bahwa Allah lah sang pemberi hidup. Seolah-olah Allah kita usir dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kita mau berjalan sendiri. Yesus yang bangkit datang menjumpai Maria Magdalena untuk mengisi kekosongan hidupnya. Maria Magdalena yang tadinya mengikuti aliran makam yang kosong atau jenazah Yesus yang diambil orang, berubah secara total mengikuti aliran Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup seperti dikatakan di dalam kitab suci. Jadi Maria Magdalena tadi awalnya itu mengikuti aliran bahwa Yesus mati. Dia lupa bahwa pernah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mengubah Maria Magdalena dari seorang yang mengisi kematian Yesus menjadi seorang pewarta yang memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Disinilah tugas tanggung jawab kita semuanya, bahwa pada saat sekarang ini kita diharapkan sungguh-sungguh membawa segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang memberi harapan dalam hidup manusia, dan bukan justru menakut-nakuti manusia itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, bahwa Paskah adalah membangkitkan harapan manusia, harapan kita semuanya. Kalau Yesus bisa bangkit, bisa keluar dari kubur, bisa hidup, maka kita yakin bahwa Allah itu mampu membuat segala sesuatu menjadi baik di dalam hidup kita. Kita tidak selama-lamanya akan terpuruk, terjerumus di dalam suatu kegelapan. Kita akan ditarik keluar. Inilah hidup di dalam pengharapan. Dikala manusia berani hidup di dalam pengharapan, dia akan selalu melihat terang. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Sehingga bangkitlah. Kita semua diajak bangkit. Kita diajak hidup di dalam pengharapan. Memang susah pada saat sekarang ini, lebih-lebih pada saat COVID ini. Seperti yang saya katakan tadi, banyak umat Katolik yang merasa sedih tidak bisa ke gereja. Bagi kita yang bisa, mari kita wartakan harapan itu sendiri. Kita jangan sampai terpuruk di dalam kesulitan, tapi kita berani menggulingkan kesusahan, keputusasaan, kegagalan, kekecewaan itu, dan diisi dengan harapan yang sungguh-sungguh dibawa oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, Paskah mengajarkan kita bahwa orang-orang beriman tidak tinggal di dalam kuburan, karena mereka dipanggil untuk pergi keluar untuk menemui Yesus yang hidup. Itulah sebabnya kita perlu bertanya, kemana kita akan pergi dalam hidup ini? Apakah kita akan pergi bergulat terus-menerus dengan keputusasaan, ataukah kita mau pergi berjalan dituntun oleh harapan itu sendiri? Kita terus mencari yang hidup di antara orang mati, ataukah kita mencari yang hidup di dalam kehidupan yang nyata, yang real ini? Mari mohon rahmat Tuhan agar kita tidak terbawa arus atau lautan masalah, sehingga kita kandas dalam keputusasaan, kandas di dalam ketakutan dan kecemasan terus-menerus. Mari kita mencari Dia dalam segala hal dan di atas segalanya, karena bersama Dia kita akan bangkit kembali, sehingga kita diajak keluar dari keputusasaan kita. Kita diajak keluar dari kegagalan-kegagalan kita. Kita diajak keluar dari kekecewaan-kekecewaan kita yang kita alami selama ini. Mungkin kita selama ini kecewa, mengeluh. Kenapa Tuhan COVID gak pergi-pergi? Beranikah kita melihat terang bahwa Allah tetap menyertai kita? Yesus yang bangkit menuntun kita, memberi harapan bahwa hidup ini berarti, hidup ini bernilai, hidup ini tidak hanya di liang kubur, tapi justru harus keluar dari sana. Semoga kita yang merayakan Paskah
Pada hari ini kita bersyukur bisa berkumpul, bertemu bersama banyak umat yang tidak bisa hadir seperti kita ini. Semoga kita pun juga menjadi pewarta harapan, membawa kabar gembira kepada siapapun yang akan kita jumpai, dan bukan berita-berita kebohongan, bukan berita yang kebencian, tapi berita cinta kasih, berita pengampunan, berita persaudaraan, berita persahabatan, seperti yang dilakukan Yesus dia bangkit menghidupkan persaudaraan di antara para murid, juga di antara kita semua.